DJB ini gitu ya. Jadi ini bukan penjara, melainkan ini adalah loket kasir. Kalau sekarang disebut dengan teller ya. Jadi kalian bayangkanlah seribet apa dulu teller ya. Kalau sekarang kan teller kan meja, kursi, udah kayak gitu ya. Kalau zaman dulu seperti ini ya. Ada mungkin 2 orang atau 4 orang yang ingin merasakan security. Jadi untuk privasi dan juga untuk keamanan selama bertransaksi pintunya ditutup. Ya, yuk kita tanyakan bagaimana sensasinya berada di loket kasir DJB. Coba kita tanyakan teman-teman ya. Gimana rasanya di dalam? Dari apa kayak yang tadi ya, jadi kayak gini, bahasa Indonesia dan nanti akan berubah menjadi bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalian datang lagi ke sini nih, boleh berlama-lama bermain-main di sini. Rempah-rempah ini yang ditunjukkan karena keempat rempah-rempah ini sering disebut sebagai golden spices ya. Karena ketika orang-orang Eropa ini mengambil golden spices ini dan dijual ke negaranya, harganya lebih daripada emas gitu. Tapi kalian jangan salah perkiraan ya, jangan kalian kira yang melakukan perdagangan rempah-rempah pada zaman itu hanya orang-orang Eropa saja. Tidak, orang-orang Indonesia juga melakukan perdagangan rempah-rempah. Buktinya adalah ini. Jadi ini adalah kapal Jung Java. Jung artinya kapal, Java artinya Jawa. Jadi kapalnya orang Jawa ya. Nah, jadi orang-orang Jawa ini bisa berlayar sampai ke Madagaskar, Afrika. Ya, saking canggihnya orang Belanda atau terkhusus VOC khawatir, takut, wah jangan-jangan nanti mereka ini jadi musuh kita nih dalam perdagangan rempah-rempah. Akhirnya orang Belanda membakar Jung Java. Jadi kalau ada pertanyaan, Kak, di mana Jung Javanya sekarang? Mohon maaf, sudah punah. Jadi sudah tidak ada ya. Tapi dari tim pengelolaan Museum BI kita memperoleh replika dayungnya, yaitu yang ada di atas kita saat ini. Nasikanlah dari dayung yang ada di atas kalian, gitu ya. Dan kemudian kita di sini akan diperkenalkan dengan beberapa penjelajah-penjelajah yang ikut meramaikan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, kalau ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya, karena sudah belajar di sekolah nama-nama penjelajah-penjelajah ini. Seperti kalian ketahui, berasal dari berbagai negara, bahkan ada yang dari Asia ya, ada yang dari Cina. Saking banyaknya negara-negara, akhirnya mereka memutuskan harus ada badan yang memonopoli perdagangan. Akhirnya pada saat itu menanglah VOC, Serikat Dagang Hindia Timur ya, dan Bank van Leeuwen ya. Nah, seperti inilah kira-kira bagaimana dulu orang-orang Belanda melakukan transaksi di Bank Koran dan Bank van Leeuwen ini gitu. Hanya aja akhirnya bank ini bangkrut ya. Ternyata permasalahan korupsi sudah ada dari zaman dahulu ya. Akhirnya kolaps. Tetapi berita baiknya, dikarenakan adanya si Bank Koran dan Bank van Leeuwen ini justru menjadi cikal bakal adanya DJB di Batavia.
negara yang merdeka adalah memiliki mata uang. Jadi pada saat itu Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mulai mencetak uang pertama sekali yang disebut dengan ori. Pada saat ori sudah siap ingin diedarkan ke berbagai daerah-daerah di Indonesia, ternyata mengalami kendala ya. Ini miris loh, karena Indonesia sudah merdeka, tetapi ternyata di berbagai daerah-daerah masih menggunakan uang Belanda. Jadi oleh pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah daerah, oke, tidak masalah, kalian cetak uang kalian masing-masing. Makanya kalian lihat di sini ada uang Jambi, uang Banten. Ada kira-kira yang kota halaman desanya disebut di sini? Ada. Pati ya. Nah gitu. Jadi beruntunglah kita lahir di zaman sekarang karena uang kita dengan uang Papua sama. Kalau zaman dulu berbeda-beda ya. Karena yang menjadi tujuan dari pemerintah Indonesia pada saat itu agar semua warga negaranya menggunakan rupiah. Gitu ya. Oke, sampai dengan 635,5%. Bayangkan apa yang terjadi di situ, harga bahan pokok melonjak naik dan dampaknya juga kepada kemiskinan. Gitu. Hingga akhirnya kita menuju ke periode ketiga. Presiden kita sudah ganti ya, presidennya berganti menjadi Bapak Soeharto. Ngapung gedang. Makanya kalian lihat di situ kan ada celengan-celengan. Jadi masyarakat Indonesia yang biasanya menyimpan uang di celengan, ayo sebarkan ke bank ya. Setelah uangnya berkumpul di bank, uangnya berubah menjadi pinjaman lunak, yaitu dengan sasarannya adalah industri kecil. Makanya kalian lihat di sini ada ibu yang sedang membatik, ada bapak yang jadi pandai besi. Yang tadi di sana inflasi kita adalah 635,5%. Di sini kita berubah menjadi 9,9%. Jadi perekonomian kita sedikit demi sedikit berubah ya, menjadi baik, dan hingga akhirnya puncaknya yaitu di periode keempat. Tapi sebelum kita ke periode Bapak Soeharto, di mana Indonesia mendapatkan title yaitu Macannya Asia. Gitu. Kalian kelahiran tahun berapa dek? 98. 98. Waduh, pas ini ya, krisis ya. Waduh ya. Nah, di sini Indonesianya kan menjadi negara yang surplus, kaya. Kalian bisa lihat banyak pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Tapi kalau kalian lihat, dia terbuat dari kaca. Kemudian ada fondasinya yang bolong. Kemudian ada yang retak-retak. Nah, ini fondasi dari Indonesianya sangat lemah. Indonesianya pokoknya ironis ya. Indonesianya kaya tapi fondasinya sangat lemah. Pada tahun 97 Asia pernah dilanda krisis ya.
Tapi sebenarnya seluruh Asia ya, yang paling dilanda sebenarnya pada saat itu Thailand ya. Tapi karena fondasinya kita tidak kokoh, kita langsung dilanda ya. Pada saat itu terjadilah yang namanya krisis nilai tukar. Itu. Nah, di periode kelima kita akan melihat krisis nilai tukar ya. Dimana di sini kalau kalian lihat yang dulunya satu dolar itu hanyalah 2.300, itu merosot langsung ke 16.500. Kalau sekarang satu dolar berapa rupiah? 14 ribuan. 14 ribuan ya, kayak gitu. Jadi bayangkan dulu merosot langsung ke 16.500, apa yang terjadi ya? Harga-harga naik semuanya gitu ya. Dan yang paling berpengaruh bisa juga tadi krisis nilai tukar masuk ke krisis perbankan, dan ini adalah puncaknya ya. Pandangannya, apakah kalian mengetahui mengenai kerusuhan ini? Pernah dengar? Nah, jadi sebenarnya mahasiswa yang turun ke jalan itu sebenarnya mulia ya tujuannya ya, untuk reformasi. Tetapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menjadi anarkis ya. Bayangkan ini mobilnya dibakar, motornya dibakar, dan karena pada saat itu salah satu dampaknya adalah krisis ketidakpercayaan terhadap perbankan. Nih, kalian lihat ada mesin ATM kan? Kalau keadaannya lagi damai ya, nah maksudnya masyarakatnya antri damai. Nah, sampai mesin ATM bisa antri sampai ke belakang sana. Tapi kalau anarkis, ya mesin ATM ini dirusak, dipaksa dibongkar untuk mengambil uangnya. Karena masyarakat Indonesia takut, banknya tidak mau mengembalikan uangnya. Gitu ya. Bahkan kalau di teller, mereka rela ngantri sampai tengah malam hanya untuk mau ngambil uangnya. Gitu. Nah, pada saat itulah terjadi Indonesia kekurangan likuiditas. Tepatnya after crisis, jadi BI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 yang berbunyi bahwa BI adalah institusi yang independen, yaitu tanpa intervensi dari pemerintah, dan dilambangkan dengan pohon. Ada yang tahu kira-kira ini pohon apa? Ringin? Pohon jati. Kalau pohon jati semakin tua semakin Kokoh. kokoh, kuat. Nah, jadi diharapkan BI semakin tua semakin kokoh ya. Pohon ini sampai di sini ini asli ini nih. Asli jati. Tapi kalau udah ke atas ini udah replika. Gitu ya. Nah, buat kalian generasi milenial yang suka foto-foto, kita juga menghadirkan panel yang sangat unik. Jadi panelnya tidak sembarang panel. Jadi kalian di sini bisa baca-baca tapi sambil foto ya. Kita menyediakan ruang untuk kalian bisa bernasis-nasis ria, tapi kalian bisa baca-baca sambil belajar ya. Kalau mau foto silakan. Masyarakat meningkat. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan inflasi, terutama yang berasal dari sisi permintaan agar seimbang dengan kondisi sisi penawaran. Jadi mengeluarkan regulasi namanya adalah gunting Syafruddin. Jadi setiap masyarakat yang memiliki gulden langsung digunting, kemudian sebelahnya ini nih tetap bisa dipergunakan untuk belanja, tetapi nominalnya jadi tulis tengah ya. Misalnya ini kan 500 nih menjadi 250 ya. Kemudian yang di sebelahnya ini disetorkan ke bank dan nanti digantikan dengan surat berharga. Jadi lambat laun gulden yang ada di Indonesia hilang dan semuanya menggunakan rupiah. Gitu ya. Ini sangat terkenal
si Bapak Syafruddin ini dikarenakan si regulasinya. Gitu. Kalau kalian sempat nggak mengalami uang yang terbuat dari polimer, dari plastik? Iya, pernah ya, sempat ya. Oke, kita akan lihat lagi uang tersebut. Nih, ini dia ya, uang 100.000 yang terbuat dari polimer yang harus kita kunjungi. Yuk, kita langsung ke sebelah sana. Ini. Pakai uang ini.